Pak Ibu sekalian, kalau di jabatan fungsional, kita punya karir berdasarkan jenjang jabatan. Kalau di jabatan lain bukan jenjang jabatan, tapi pindah jabatan. Contoh misalnya, kalau saya di pelaksana, pelaksana itu saya penelaah, itu nggak akan naik jenjang jabatan saya. Saya kalau mau naik harus pindah jabatan. Tadinya penelaah, jadi analis, gitu loh Pak. Saya tadinya eselon 4, Kasubag, kalau pengen naik jabatan, itu harus pindah jabatan. Jadilah Kabag, gitu loh. Tapi kalau Bu Rita tadi, analis kepegawaian ahli pertama, naik jenjang ke ahli muda. Namanya tetap analis kepegawaian, namanya tetap analis SDM aparatur, gitu loh. Naik ke ahli media, tetap namanya analis SDM aparatur. Gitu ya, tetap namanya analis SDM aparatur. Tapi kalau saya jadi deputi, saya jabatannya ganti lagi, berarti udah pindah jabatannya, udah mutasi. Nah, itulah kelebihannya. Ya, jadi artinya dia tidak berganti-ganti jabatan, tapi dia yang naik itu adalah jenjang jabatannya. Nah, dengan jenjang jabatan itu otomatis orang diberikan juga kesempatan bekerja lebih lama. Tapi dari jenjang jabatan ini yang paling penting. Kenapa fungsional itu terbengkalai? Karena tadi penetapan jenjang itu tidak memperhatikan pertama resiko lingkungan. Ya, baik lingkungan kerja maupun lingkungan strategisnya. Kemudian resiko individunya. Ketiga, tingkat kesulitan. Orang ini tidak harus oleh utama, kok oleh media juga cukup gitu ya. Terus dia butuh kompetensi yang berbeda dan beban kerja JF. Jadi kalau beban kerjanya tidak terpenuhi, ya nggak bisa. Jadi jangan punya pemikiran bahwa ketika di fungsional saya akan naik terus sampai jenjang ahli utama. Boleh nggak? Boleh. Tapi mempertimbangkan 5 faktor ini, gitu loh Bu Rita. Supaya kita profesional, tidak memaksakan seseorang di jabatan itu, tapi tidak ada tingkat kesulitan untuk jenjang ahli media. Tidak ada kesulitan untuk jenjang ahli utama. Jadi kita betul-betul punya nilai di situ, ya, punya nilai. Nah, ini juga kelebihannya dari jabatan fungsional karena setiap jenjang itu punya tingkat kompetensi yang berbeda, maka ketika naik jabatan dia harus uji kompetensi. Ya, sebagai penjaminan bahwa orang itu layak di sana. Jadi kan ini harkatnya lebih hebat nih, gitu ya. Nah, itu berarti jadi hal yang penting. Tapi ini Bu Rita ya dan teman-teman semua, kami menghapuskan persyaratan uji kompetensi bagi CPNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional. Siap. Karena ini kontra dengan kebijakan kita sendiri. Orang dia baru masuk kok diuji kompetensi dan dia formasinya itu analis kepegawaian misalnya atau dokter. Nanti kalau nggak lulus uji kompetensi berarti nggak jadi fungsional dong. Padahal formasinya itu ini bertentangan. Ya. Makanya kita hapus. Yang harus dimiliki mereka itu adalah kompetensi, pemenuhan kompetensi. Setelah dia duduk, maka penuhilah kompetensinya supaya dia lebih kompeten di bidangnya. Gitu ya. Nah ini barangkali juga penting. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ketika duduk di JF ini maka sistem karir kita menjadi luas. Dan dengan karir JF ini, itu karirnya itu dia tuh akan melekat ke dalam dirinya. Jadi Bu Rita misalnya sekarang ini sudah ahli utama atau ahli media, kalau pindah ke Menpan ya jabatan fungsionalnya tetap melekat. Mau ke kementerian lainnya masih analis kepegawaian, analis SDM aparatur. Berbeda dengan saya sekarang Asdep. Kalau ke Pemprov Jabar saya nggak jadi Asdep lagi karena jabatan itu melekat di struktur Menpan. Tapi kalau fungsional karena keahliannya melekat ke dalam dirinya. Sehingga ketika pindah ke Menpan, misalnya contohkan tadi Bumia atau Birita ke Menpan, sepanjang fungsinya kepegawaian, ya analis kepegawaiannya bisa dibawa. Kan itu kelebihan, Pak. Jadi kita tidak mulai dari nol. Ya, ketika misalnya saya terkena perampingan organisasi, saya nggak dapat, saya mau ke strukturnya kan dari nol lagi itu. Saya harus ikut seleksi lagi, saya harus macam-macam lagi, saya harus memenuhi syarat lagi dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu beda. Jadi kalau misalnya tadi karena CTLN, karena ditugaskan dan sebagainya, dia boleh, kecuali tidak memenuhi syarat jabatan. Tidak memenuhi syarat jabatan itu apa? Dia tidak uji kompetensinya nggak lulus, ya nggak bisa naik. Atau tadinya syaratnya S2, dia masih S1, bisa diberhentikan. Nah, gitu. Jadi dia berhentinya itu bisa tetap di situ, ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian,
Untuk mendukung itu, kami menghapuskan tuh batas usia pengangkatan kembali. Ngapain sih aspek administratif menghalangi orang berkompetisi, berkompetensi, dan berkarir? Ya, jadi Bu Rita mau usia berapa saja, ketika diangkat kemana, mau balik lagi kapan aja juga bisa ke fungsionalnya. Dulu ada 50, 54, saya bilang, aduh, ini kok administratif menghalangi orang berkarir sih di fungsional, padahal dia dulunya sudah fungsional. Itulah yang menyebabkan salah satunya kita kekurangan guru barangkali setelah saya telaah, Bu Rita. Jadi guru-guru itu jadi kepala dinas, jadi ini, mau balik lagi jadi guru dia nggak bisa karena usianya sudah lebih dari yang dipersyaratkan. Sekarang kapan aja boleh. Kalau ada seorang guru jadi kepala dinas pendidikan, jadi kabag pendidikan, kalau balik harusnya jadi guru yang hebat. Harusnya ya, jadi guru yang hebat karena dia sudah punya pengalaman lebih banyak. Jadi banyak yang kita hapuskan. Termasuk nomenklatur. Dulu itu nomenklatur jabatan fungsional, analis kepegawaian dan angka kreditnya itu nggak mencerminkan nomenklatur. Yeah. Kalau jabatan ya analis kepegawaian aja, angka kredit itu cara menilainya. Ini makanya dulu itu dari sisi nomenklatur aja sudah didiskriminasi. Ya, seolah-olah beda. Kalau saya jadi kabag kepegawaian ya kabag kepegawaian aja. Saya enggak tuh jadi kabag kepegawaian dan SKP-nya, kan enggak. Ya, kalau mau konsisten ya kayak begitu. Jadi artinya hal-hal yang seperti itu sudah kita hapuskan. Nah, dengan demikian maka Bapak Ibu sekalian, karena basis kita adalah kompetensi, ya, maka fungsional bukan berarti tidak harus punya manajerial. Ya, ini kewajiban bagi seorang aparatur sipil negara memiliki kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural.